Perkenalkan, nama saya Afil Amriati Nambunan dari kelompok 8 akuntansi keuangan lanjutan 2 kelas 06 SAKP 014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Beatrix Filia da Silva dari kelompok 8 akuntansi keuangan lanjutan kedua kelas 06 SAKP 014. Baik, saya akan melanjutkan dari kelompok kami tentang laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi masalah khusus adalah laporan keuangan gabungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, di mana dalam laporan keuangan tersebut terdapat masalah-masalah khusus dalam pembukaan laporan keuangan induk dan anak. Masalah-masalah khusus tersebut antara lain laba antar perusahaan, obligasi antara perusahaan, saham preferen dan saham biasa anak, dividen saham anak. Masalah-masalah khusus dalam laporan keuangan konsolidasi. 1. Laba antara perusahaan sesuai dengan tujuan dan konsep dalam penyajian laporan keuangan yang dikonsolidasi. Laba rugi yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antara perusahaan tidak boleh diakui. Di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi, laba atau rugi serta kenaikan atau penurunan nilai barang, jasa maupun harta tak bergerak yang telah diakui oleh masing-masing pihak harus dihapuskan atau dieliminasi. Di dalam laba antar perusahaan juga dibagi menjadi dua, yaitu 1. Laba atas sediaan. Dalam laba atas sediaan terdapat penjualan oleh induk dan penjualan oleh anak. Penjualan oleh induk. Di dalam penjualan induk terdapat dua penguasaan. 1. Penguasaan 100%, yakni penjualan barang dagang oleh perusahaan induk dan yang memiliki penguasaan 100% atau sepenuhnya. Yang kedua, penguasaan lebih kecil dari 100% adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan induk yang mana penguasaannya tidak sepenuhnya 100%. B. Penjualan oleh anak. Sama halnya dengan penjualan oleh induk, penjualan oleh anak juga memiliki dua penguasaan, yaitu yang pertama penguasaan 100%, yang merupakan penjualan barang dagang oleh perusahaan anak dan yang memiliki penguasaan sebesar 100%. Yang kedua, penguasaan kurang dari 100%, yang merupakan penjualan barang dagang oleh perusahaan anak, yang mana penguasaannya tidak sepenuhnya 100%. Yang kedua, laba atas aktiva yang disusutkan. Sama halnya dengan laba atas sediaan, laba atas aktiva yang disusutkan juga dibagi atas dua, yaitu A. Penjualan oleh induk. Di dalam penjualan induk terdapat dua penguasaan, diantaranya 1. Penguasaan 100%, yang merupakan penjualan barang dagang oleh perusahaan induk dan yang memiliki penguasaan sebesar 100%. Yang kedua, penguasaan kurang dari 100%, yang merupakan penjualan barang dagang oleh perusahaan induk yang mana penguasaannya tidak sepenuhnya 100%. B. Penjualan oleh anak. Di dalam penjualan anak juga terdapat dua penguasaan, yaitu yang pertama, penguasaan 100%, adalah penjualan barang dagang oleh perusahaan induk dan yang memiliki penguasaan sebesar 100%. Yang kedua, penguasaan kurang dari 100%, yang merupakan penjualan barang dagang oleh perusahaan anak yang mana penguasaannya tidak sepenuhnya 100%. Masalah-masalah khusus dalam laporan keuangan konsolidasi yang kedua yaitu obligasi antara perusahaan. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang dijual belikan di market surat berharga. Transaksi obligasi sendiri dapat menimbulkan hubungan antara penerbit obligasi yang biasanya disebut sebagai debitur dan pembeli yang disebut investor obligasi. Obligasi termasuk ke dalam salah satu instrumen investasi di pasar investasi. Transaksi obligasi dapat terjadi pada saat perusahaan dengan hubungan induk anak membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan lain dengan hubungan induk anak juga. Sebaliknya, perusahaan anak menerbitkan obligasi yang kemudian dibeli oleh perusahaan induk, atau bisa juga ketika perusahaan anak menerbitkan obligasi dan kemudian dibeli oleh perusahaan anak lainnya yang masih dalam hubungan perusahaan induk anak. Di dalam neraca yang dikonsolidasikan, hutang piutang antara perusahaan-perusahaan yang berafiliasi akibat terjadinya pemilikan surat utang obligasi atas transaksi jual beli baik berupa barang dagangan, jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas produksi lainnya harus dieliminasikan, sehingga harga obligasi-obligasi yang dimiliki oleh pihak-pihak di luar
perusahaan yang berafiliasi dilaporkan sebagai hutang obligasi. Baik, saya akan melanjutkan dari kelompok kami. Yang ketiga, saham preferen dan saham biasa anak. Saham preferen adalah jenis saham yang memiliki hak-hak istimewa tambahan dari saham biasa. Pada dasarnya, saham ini adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa. Jika seseorang memiliki saham preferen, ia tidak memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham, sedangkan saham biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Sifat dari saham biasa anak dan preferen yaitu: 1. Tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi atau TKTB, di mana klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya. Yang kedua, kumulatif dan tidak berpartisipasi atau KTB, klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya dan mempunyai hak atas dividen. Yang ketiga, tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh atau TKB, di mana hak atas dividen hanya apabila perusahaan mengalami laba saja. Yang keempat, kumulatif dan berpartisipasi penuh atau KB mencakup hak atas kekayaan bersih dan laba. 4. Dividen saham anak. Apabila saham bonus dibagikan oleh perusahaan anak, maka pada perusahaan anak terjadi perubahan pada posisi modalnya. Namun, jika dilihat dari perusahaan induk para pemegang saham lainnya, pembagian bonus saham ini tidak mempengaruhi proporsi kepemilikannya, kecuali adanya tambahan jumlah lembar saham yang dimilikinya.